La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasa sholihin wa ja'ala taubata zinatal muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati ayahanda ibunda jamaah Masjid At-Taubah yang dimuliakan Allah, pada subuh kali ini tiada kata terindah yang pantas kita ucapkan kecuali rangkaian kalimat tahadus binikmah, puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat izinnya, berkat nikmatnya iman Islam, sehat walafiat. Pada sehat semuanya? Alhamdulillah. Berkat nikmat itu mudah langkah kaki kita, ayunan tangan kita, terpautnya hati kita hadir kembali di masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah yang kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan bersimpuhnya kita di tempat ini ikhlas dan Allah berkenan mencatatnya sebagai amal kebaikan buat kita semua. Serta berta sholawat bertaburkan salam kita sanjungkan kepada Nabi akhir zaman, uswah qudwah teladan terbaik bagi kita dalam kehidupan ini, yang telah membawa kita umat manusia minaz zulumati ilan nur, menyelamatkan kita dari gerbang jahiliyah menuju cahaya ilahiyah. Beliau tidak lain tidak bukan junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kiranya kita bisa tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau acayakal yakin sampai satu saat ajal menjemput kita, insya Allah. Harapan kita mudah-mudahan Rasulullah mau kiranya memberikan syafaatul uzma, pertolongan yang buat kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah, kita jauh dari baginda Rasul, jaraknya bertemu pun tidak, tapi Allah izinkan kita mendapatkan hidayah iman, hidayah Islam. Ini nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah memperjuangkan Islam, memperjuangkan hidayah iman ini 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah tantangannya luar biasa, mempertahankan akidah Islamiyah, mendakwahkan Islam, tantangannya luar biasa. Salah satunya ada kompromi dari orang-orang musyrik Mekah, kafir Quraisy. Ketika Nabi berdakwah, Muhammad, bagaimana kalau tahun ini saya menyembah Allah Tuhanmu, tapi tahun depan kamu menyembah berhala ya Tuhan saya. Sampai begitu tantangannya.
Makanya kemudian ini jadi background historis asbabun nuzul surat Al-Kafirun, surat ke-109 dari Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. A'budu fi'il mudhari, maknanya apa? Rasulullah tidak akan pernah menyembah Tuhan yang disembah oleh musyrik Quraisy, kaum kafir Quraisy saat itu. Hari ini dan akan datang, Rasulullah tidak akan pernah menyembah berhala mereka. Ya, jadi walaupun ada tawaran, Muhammad begini aja dah kompromi, tahun ini saya nyembah Allah Tuhan kamu, tapi tahun depan kamu menyembah Tuhan saya berhala. La a'budu ma ta'budun, dijawab oleh Allah, aku tidak akan menyembah hari ini dan akan datang, sampai kapanpun Tuhan yang kalian sembah. Makanya kita tanpa kita sadari, kita mohon hidayah iman ini, hidayah Islam ini 17 kali sehari semalam dalam sholat kita. Benar apa enggak? Ihdinas siratal mustaqim. Gak terasa. Itu mohon agar hidayah iman ini ajeng dalam diri kita. Makanya kita diajarkan oleh Allah 17 kali paling tidak sehari semalam, dari bangun tidur sholat subuh sampai tidur lagi nanti sholat isya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan ya Allah saya jalan yang lurus, hidayah iman. Jalan yang lurus ini jalan apa? Jalan tol yang tidak mungkin kita berbelok lagi ke belakang, tapi sampai kepada tujuan yang hendak kita capai. Harapannya begitu. Kalimat ini kemudian dipertajam 9 kali dalam tasyahud kita, ya, 9 kali kita tahiyat dalam sholat 5 waktu kita itu, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 9 kali dipertajam lagi agar makin mantap keimanan kita. Kita bersyukur ibu bapak kita muslim, makanya kita lahir dalam keadaan muslim. Banyak saudara-saudara kita proses mendapatkan hidayah Allah ini tidak mudah. Bahkan orang-orang barat, ilmuwan-ilmuwan barat ini perlu melakukan kajian keilmuan dulu, baru hidayah itu muncul. Dan memang ini luar biasa. Kisah orang-orang besar, orang-orang hebat, dia kemudian tersentuh oleh hidayah iman, hidayah Islam ini lewat kajian-kajian keilmuan, dan dia yakin, oh, bahwa Islam ini agama yang benar. Contoh di pertengahan tahun 1975, pemerintah Perancis menawarkan kepada pemerintah Mesir agar mumi Fir'aun itu diteliti. Ditunjuklah Profesor Dr. Maurice Bucaille, ahli bedah, ya, untuk meneliti ini mumi Fir'aun. Dibawa di laboratorium dia teliti, mengapa ini orang awet aja sampai hari ini, yang lain-lain udah gak ada. Kan bala tentara Fir'aun banyak juga yang tenggelam, tapi kok udah gak ada ceritanya, tapi ini orang masih awet aja. Dia teliti lewat kapasitas ilmu dia, betul ada kandungan garam dalam tubuhnya, tapi tidak mungkin hanya kandungan garam awet sampai hari ini. Dikembalikan lagi tubuh Fir'aun ke Mesir, kemudian dia diskusi, dia tanya kepada intelektual muslim yang ada di Mesir saat itu, adakah jawaban dari versi intelektual muslim mengapa ini Fir'aun muminya masih awet sampai hari ini? Dijawab dengan surat Yunus ayat 92, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini aku awetkan jasadmu Fir'aun. Untuk apa? Jadi pelajaran buat umat-umat sesudahmu.
Artinya ada campur tangan yang maha kuasa, yang maha luar biasa, yaitu Allah Subhanahu untuk mengawetkan jasad Fir'aun. Ternyata lewat sentuhan ayat ini, kajian keilmuan yang dilakukan Prof. Maurice Busaid, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah, prosesnya luar biasa. Baru menemukan Islam lewat kajian ilmiah yang luar biasa. Ada lagi namanya Profesor Tajasan, ahli bedah kulit dari Thailand. Menarik kajian dia. Ini biasa kalau ilmuwan tuh baca Quran, biasa tuh. Ya. Dia menemukan surat An-Nisa ayat 56 yang bunyinya innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami siksa mereka di dalam neraka. Bagaimana bentuk siksaannya? Kata Allah, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kulit mereka hancur, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan azab Allah. Saya teringat tuh ketika sholat maghrib di Masjidil Haram, Imam Ahmad Sudais membaca ayat ini. Terseduh-seduh beliau menangis, tidak mampu buru-buru melanjutkan ayat ini. Mengapa? Tersentuh hatinya. Orang yang cerdas selalu bertanya begini, Pak. Termasuk tajasan-tajasan. Mengapa Al-Quran menyebut kulit ketika menyiksa manusia yang kafir di neraka? Kan bagian tubuh manusia banyak, ya, ada daging, ada tulang, tapi yang disebut kulit. Mengapa? Lewat kapasitas ilmu bedah kulit yang dia miliki, bahwa kulit adalah bagian tersakit dari tubuh manusia. Masya Allah. Lewat inspirasi An-Nisa 56, akhirnya Profesor Dr. Tajasan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah. Lihat prosesnya, luar biasa. Ada lagi ilmuwan astronomi NASA, Badan Antariksa Amerika, namanya Connors. Dia teliti bintang, kemudian planet-planet, meteor. Hampir tiap malam ada 10 meteor yang jatuh ke langit dunia tuh, ke bumi, tapi tidak sampai karena ada gaya gravitasi bumi. Tapi ada satu malam di bulan Ramadan yang langit itu aman, tidak ada satu bintang pun yang jatuh, meteor yang jatuh tidak ada. Senyap. Siang harinya sinar matahari, radiasinya tidak begitu kuat. Dia mendapat informasi bahwa ketika malam Lailatul Qadar, bintang pun tidak ada yang terjatuh. Mungkin ini yang informasikan Rasulullah Muhammad, malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Lihat, lewat sentuhan fenomena alam, ilmu astronomi ini, Connors kemudian memasuki agama Islam. Luar biasa, ya. Prosesnya, penelitiannya luar biasa. Ada lagi ahli otak nih, bahwa ada bagian otak manusia yang tidak tersentuh oleh aliran darah, dan ini baru bisa didapat oleh manusia ketika dia bersujud, ya. Ilmu tentang sujud ini cuma ada dalam agama kita Islam. Tidak tanggung-tanggung 30 tahun dia teliti ini. Ini Islam luar biasa ternyata. Karena kalau otak ini selnya tidak tersentuh aliran darah semua, kurang normal. Lewat sujud itulah aliran darah ke otak kemudian semuanya lancar. Masya Allah. Makanya Nabi pesan, kalau ruku dan sujud lebih lama. Mengapa? Karena ketika kita sholat, dosa kita ditaruh oleh Allah di atas kepala dan pundak kita, punggung kita. Berlama-lamanya ruku dan sujud, insya Allah akan menghapuskan dosa kita. Insya Allah. Inspirasi ayat ini, lihat,
profesor, kemudian ahli otak ini memeluk agama Islam. Itu proses hidayah tuh. Ya. Proses hidayah tidak mudah, ya. Macam-macam prosesnya. Orang yang pertama masuk Islam itu kan cuma 4 orang ketika dakwah Nabi awal itu. Siapa dia? Abdullah bin Quhafah, kita jarang dengar namanya. Yang kita sering dengar Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah. 2 anak kecil, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harisah. Bagaimana Abu Bakar kemudian langsung, iya saya ikut agama kamu Muhammad? Ternyata ada proses, ada latar belakang di balik itu ayahanda. Jadi Islam datang, dia sering ngaji gitu kira-kira lah. Dengan siapa? Waraqah bin Naufal, pendeta Nasrani, pamannya Khadijah. Di dalam kitab Taurat dan Injil ada satu pesan dari Allah. Akan datang Rasul sesudahku, kata Nabi Isa, yang namanya Ahmad, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih ada dalam Quran nih, ayat ini. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqa. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata kepada kaumnya Bani Israil, inni Rasulullah ilaikum musaddiqa. Sungguh aku utusan Allah kepadamu, kata Nabi Isa, bukan Tuhan. Nabi Isa yang bilang begitu. Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Aku membenarkan isi kitab yang turun sebelumku, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku beritahukan berita gembira kepada kalian, wahai Bani Israil, akan turunnya seorang rasul sesudahku yang namanya Ahmad, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inspirasi, informasi ayat ini lewat Taurat dan Injil. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Quhafah langsung tunjuk tangan, Rasulullah saya ikut agamamu Islam. Luar biasa prosesnya. Ternyata sering ngaji sebelumnya dia, makanya tanpa pikir panjang, saya iman kepada Allah dan Rasul. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah, ya, diberikan hidayah iman, ya, tanpa proses yang begitu rumit, ya, karena ibu bapak kita muslim, lantas kita iman kepada Allah. Cuma mempertahankan hidayah ini tidak mudah tentunya, ya. Tidak mudah, karena dunia ini adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan hidup bahkan mati ujian bagi kalian, siapa yang the best, terbaik amalnya di hadapan Allah. Makanya hidup ini cuma 2, seperti mata pisau, kebaikan, keburukan, benar. Ini lagi sehat, kebaikan nih. Mampu gak sehat ini mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah. Tuh. Karena kebaikan juga ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Pasti kami uji kalian manusia dengan keburukan, kebaikan. Kebaikan, ujian ternyata. Ya. Nabi Sulaiman diuji dengan kebaikan yang luar biasa. Sukses dia. Ya. Hartanya banyak, mukjizatnya luar biasa. Ya. Tidak hanya manusia, binatang, jin takluk di bawah kekuasaan Sulaiman. Tapi kalimat yang keluar apa? Ketika nikmat begitu banyak, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika sholihin. Kita yang dikasih amanah jabatan keduniaan, yang dikasih harta, yang dikasih kekuasaan, yang dikasih ilmu yang tinggi,
Ingat ucapan Nabi Sulaiman ketika dikasih nikmat seperti itu apa? Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Ya Allah, tetapkan hati saya untuk terus bersyukur atas nikmat yang telah Kau berikan kepada saya, kepada kedua orang tua saya, dan amalan soleh yang Kau ridhoi. Masukkan saya Allah ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Tapi ada juga yang gagal ketika Allah berikan kekuasaan. Siapa? Fir'aun. Gagal dia. Kekuasaannya begitu luas, ilmunya tinggi, hartanya banyak. Tapi apa yang terjadi? Hamba, buatkan bangunan yang tinggi buat aku. Untuk apa Tuhan Fir'aun? Aku ingin melihat Tuhannya Musa dan Harun. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya sengaja Quran menyebut Fir'aun bukan dengan nama sebenarnya, tapi julukannya Fir'aun. Di raja Mesir kuno namanya Fir'aun, yang hidup di zaman Nabi Musa, Ramses II. Ketika Quran menyebut orang bukan dengan nama sebenarnya, artinya orang dengan tipe seperti itu akan ada terus sampai akhir zaman. Itu maknanya. Jadi orang yang seperti Fir'aun akan ada terus tuh, yang sombong, ya kan, yang angkuh, ada terus. Makanya kadang-kadang kita suka dengar orang kayak Fir'aun tuh begitu kan? Ya, Abu Jahal, namanya Abdul Uzza. Orang yang model Abu Jahal ada terus, yang nentang, ya, menghalang-halangi dakwah, akan ada terus sampai akhir zaman. Maryam, ibunya Nabi Musa, namanya Maryam, disebutnya Maryam, bukan nama julukannya. Mengapa? Orang model begitu susah nyarinya, benar? Mana ada orang seperti Maryam, luar biasa suci, kemudian diuji oleh Allah dengan ujian yang besar, tapi dia sukses. Jarang tuh yang begitu, ya. Tapi model Fir'aun, model Abu Jahal akan ada terus. Makanya Allah gak sebut dengan nama aslinya, tapi nama julukannya, karena jadi pelajaran buat kita. Jadi kebaikan yang Allah berikan adalah ujian buat kita. Mampu gak kita semakin dekat kepada Allah? Yang kedua, keburukan. Ini apalagi nih? Ini ujian betul-betul. Dikasih sakit, kan begitu. Mampu gak sakit ini kita semakin dekat kepada Allah? Makanya orang, kata Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, menarik nih, ketika dikasih ujian kesulitan, manusia terbagi 5 golongan. 1, mengeluh, ya kan, aduh sakit lama amat, sehatnya dia, begitu, ngeluh terus dan tidak menyelesaikan masalah. Ini mengeluh, iya, justru malah menambah sakit kita. Mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Tapi yang kedua, sabar, kata Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah. Mudah-mudahan kita kalau dikasih ujian, kesulitan, sakit bisa sabar, insya bagus. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Orang yang sabar, Allah berikan kemuliaan derajat di sisi Allah. Tapi yang ketiga, tidak hanya sabar, ikhlas dia. Ikhlas bagaimana Ustaz? Gak disebut. Jadi kalau masih bilang gini, saya mah ikhlas banget Ustaz, belum, itu masih disebut. Ikhlas gak disebut. Seperti surat Al-Ikhlas, ya, tidak ada kata-kata ikhlasnya, tapi namanya Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata ikhlasnya, tapi dia namanya surat Al-Ikhlas. Tidak usah disebut, adanya di hati kita. Ada lagi di atas ikhlas, kata Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah. Orang dikasih musibah, ujian, keburukan, sakit, tidak hanya ikhlas, tapi dia ridho. Masya Allah. Di atas ikhlas ridho dia. Di ridho ini dikaitkan dengan orang tua kita. Lihat Nabi bilang, ridho Allah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah bergantung kepada ridho kedua orang tua, murka Allah bergantung kepada murka orang tua. Ridho ini siapa? Orang yang punya jasa besar kepada seseorang, kemudian dia ridho. Ibu kita jasanya nggak mungkin terbalas, makanya kita minta ridhonya. Nggak bisa kita balas jasa orang tua kita, makanya dikaitkan dengan ridho Allah.
Jadi tidak hanya sabar, ikhlas, ridho. Yang kelima ini luar biasa. Orang dikasih ujian, dikasih musibah, tidak hanya sabar, ikhlas, ridho, tapi dia bersyukur. Wah, ini rada ekstrim nih. Ternyata kata Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, ini tingkatan para anbiya wal mursalin, orang-orang soleh. Dikasih ujian, kesulitan, malah syukur dia. Dikasih sakit, alhamdulillah. Bagi kita susah juga ini begini. Biarin saya mah gak usah sembuh aja sakit gigi saya, biar lama-lamaan, kan gak ada tuh, ya kan? Tapi para nabi dan rasul begitu. Lihat Nabi Ayub, istrinya udah gak sabar tuh nungguin dia sakit begitu lama. Kata istri Nabi Ayub, bang abang ke nabi rasul, sekali doa diijabah oleh Allah. Doa sama Allah minta sembuh di sakit. Apa kata Nabi Ayub? Saya malu sama Allah, sakit saya cuma baru berapa tahun, tapi sehat saya puluhan tahun. Masya Allah. Kalau kita kan sakit pas hitung-hitungan, berapa lama dirawat pak, kan gitu. Sebulan Ustaz di rumah sakit. Pernah nggak ada yang nanyain berapa tahun sehat? Nggak pernah kan? Jarang kita dengar. Para anbiya wal mursalin, orang-orang soleh, dikasih ujian, kesulitan, dia malah bersyukur. Mengapa? Dia yakin ujian itu kafaroh, menghapuskan dosa kesalahannya di hadapan Allah. Makanya kadang orang sebelum meninggal ada yang dikasih sakit. Itu ada hikmah tuh pak. Apa hikmahnya Ustaz? Ternyata kata Allah begini, sengaja aku kasih sakit kepada orang itu, mengapa? Agar dosanya bersih. Begitu. Kalau dosanya bersih, baru dia akan kembali kepada aku. Masya Allah. Jadi orang kan ada tuh yang begitu, lama bener sakit. Ini apa maksudnya ya? Kan begitu. Kadang-kadang sampai keluar kalimatnya nggak enak. Ustaz udah lama banget ngurusin Ustaz. Kalau mau diambil mah ambil aja dah. Kadang-kadang begitu. Padahal justru itu ujian. Itu kan ladang amal bagi keluarga. Benar apa enggak? Merawat dia, apalagi orang tua kita, jadi ladang amal. Dan bagi dia kafaroh ternyata. Sengaja Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya. Begitu. Jadi ini ujian mempertahankan hidayah iman lewat kebaikan, lewat keburukan apalagi. Oleh karenanya kita bersyukur. Makanya lihat ya, apapun yang kita kerjakan harus hadirkan Allah di situ. Makanya kita pakai doa, ngapain juga, benar apa enggak? Ya. Mau tidur, Allah harus hadir tuh. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tadi bangun tidur, nyebut Allah enggak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Allah hadir terus. Mengapa? Agar hidayah ini mantap terus. Mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pulang kerja lapar banget, 2 piring belum ingat, belum doa ini. Tetap doa kata Nabi. Bismillahi wa awwaluhu wa akhiruhu. Hadirkan Allah. Selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Mau berangkat ke masjid, bismillahi tawakkaltu Allah. Allah selalu hadir. Dalam rangka apa? Mempertahankan hidayah iman ini. Saya tutup kajian ini, nanti boleh sharing. Lihat bayi muslim, ketika lahir diazankan telinga kanan, qomatkan telinga kiri. Maknanya apa itu? Agar kalimat yang pertama kali didengar oleh jabang bayi, kalimat tauhid ketika lahir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadi saya bilang kalimat ini pertahankan 17 kali, 9 kali dalam tasyahud kita. Orang yang terus mempertahankan kalimat ini sampai akhir hayatnya, kata Nabi apa? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang di penghujung hidupnya dia mampu mengucapkan kalimat Allah minimal, insya Allah dia ahli surga. Amin ya rabbal. Ini di tempat kita Pak, di Tangsel, di Mu'alaf Center kita,
saya di Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang Selatan. Kemarin 3 orang masuk Islam. Ya. Dan rata-rata muda-muda nih, kemarin perempuan. 3 orang gadis-gadis masuk Islam. Beda-beda tuh caranya. Mengapa bisa Islam? Beda-beda tuh latar belakangnya. Ya. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita hidayah Islam, hidayah iman. Mudah-mudahan kita mampu mempertahankan hidayah iman ini, Islam ini sampai akhir hayat kita, insya Allah. Baik, kalau ada yang mau sharing silakan, mau menambahkan silakan. Ayo. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Ini saya terus nih yang nanya nih, Mas Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, masalah musibah ini yang tadi Pak Ustadz katakan bahwa orang sakit itu keutamaannya adalah menghapuskan dosa-dosanya. Iya. Nah, ini berlaku untuk orang yang seperti apa ini Pak Ustadz? Iya. Jadi misalkan dia jarang ya sholatnya belang bentong lah istilahnya ya. Iya. Tiba-tiba dia kena tarbiyah, sakit yang lama gitu. Ya. Nah, ini apakah termasuk di dalam, sedangkan pada saat sakit itu dia cuma hanya bisa, karena sudah parah, dia hanya bisa nyebut ya istighfar aja gitu loh. Apakah itu termasuk sakit yang dihapuskan dosa-dosa, atau karena Allah berikan dia azab? Atau berikan azab gitu. Iya, baik. Ya itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dunia ini adalah ujian bagi orang yang beriman. Ini sedang menguji keimanannya. Ya, dikasih kebaikan, keburukan, apalagi diuji keimanannya. Makanya bergantung siapa kitanya nih. Ya. Kalau bagi orang kafir bisa juga azab tuh. Ya. Bagi orang yang kafir ditimpa musibah, kadang pribadi, kolektif, ya. Itu azab dari Allah karena dia kafir. Ya. Orang yang ujian itu yang sekolah, benar apa enggak? Ya. Kalau nggak sekolah tiba-tiba ujian kan juga nggak diakuin. Ya. Makanya mesti daftar dulu. Ya. Kita kalau sekolah kan daftar dulu. Kita kalau mau diuji syahadat dulu dong, kan gitu. Kemudian kita ikuti di sekolah, habis kita daftar, kita ikut itu, ikut belajar, ya. Baru akhirnya diuji. Tujuannya apa? Untuk naik kelas. Bagi orang yang beriman, dia bersyahadat, dia yakin, dia ibadah sesuai kemampuannya. Diuji oleh Allah dengan kebaikan, apalagi keburukan. Agar apa? Naik kelas dia. Kalau dia sabar diuji. Ulaika alaihim sholawatu bir rabbihim wa rahmat. Sholawat bermakna apa? Derajat kemuliaan di sisi manusia dan di sisi Allah. Ya. Jadi kalau orang yang beriman, ujian dia. Ada orang yang beriman tapi kemudian ditegur oleh Allah. Dia agak mantap. Kita kan hati kita bolak-balik nih, iya kan? Ini agak bagus nih sekarang nih. Ini keluar dari sini kan belum tentu begini, betul nggak? Ada orang kadang-kadang ditegur oleh Allah. Udah belok dikit jalannya, ditegur oleh Allah. Ya, biar apa? Biar lurus lagi. Saya dikasih sakit oleh Allah tuh sebulan. Yang jenguk murid bilang, Ustadz disuruh istirahat. Begitu kali, ya. Ustadz disuruh istirahat nih. Jangan jalan-jalan terus. Padahal jalan saya kan dakwah juga. Ya. Ada yang bentuknya teguran, ujian, ada yang azab. Ya. Tapi bergantung kepada manusianya. Ada juga yang bahaya diulur. Istidraj namanya. Paham nih? Hati-hati nih. Ibadah enggak sama sekali tapi nikmat dikasih terus. Nah, ada yang begitu, lagi diulur oleh Allah. Ya. Maksudnya apa? Innama yuakhiruhum, sungguh aku sedang memberikan tangguh kepada kalian. Dikasih harta yang banyak, lagi dikasih tangguh oleh Allah.
Agar apa? Agar dia kembali, ya, dikasih tangguh sengaja oleh Allah. Ada yang tanya sama saya, Ustaz, kok orang yang nentang Allah enggak langsung diazab? Iya kan? Enggak langsung diazab. Ya. Kan sekarang kita sering dengar orang makan daging babi pakai baca Fatihah, kan lagi viral ini ya. Ya, enggak langsung diazab itu Allah. Ya. Itu dari dulu juga udah begitu, lihat. Ya. Mengapa tuh orang yang nentang Allah nggak langsung diazab? Ini udah dari zaman kaum kafir Quraisy. Bilang begini orang kafir Quraisy Mekah, Muhammad, kalau benar Quran ini turun dari sisi Tuhanmu yang Maha Pemurah, tolong hujani kami dengan batu. Awi'tina bi'azabin alim, atau azab yang lebih pedih dari itu. Tapi apa diazab tuh orang kafir Quraisy? Enggak tuh. Ya. Jawabannya dua tuh. Mengapa tuh kafir Quraisy nantangin Allah pengen diazab? Ini kan nenek-nenek ini yang makan daging bagong pakai baca Fatihah, kan dia nantang. Coba Allah mana saya tantang, kan begitu. Naudzubillah min akhir zaman, hati-hati. Yang model begini banyak nih. Ya. Hati-hati, ini gangguan keimanan buat kita. Kok enggak dia apa-apain sama Allah? Mana Allah enggak ada, begitu. Bayangin, ini orang kafir Quraisy sudah begitu 1400 tahun yang lalu. Muhammad, kalau benar Quran turun dari sisi Tuhanmu, hujani kami dengan batu. Awi'tina bi'adzabin alim, atau azab yang lebih dahsyat dari itu. Dijawab sama Allah dua waktu itu. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Muhammad, jangan takut kalau ada orang kafir bilang begitu. Aku tidak akan mengazab kaummu selama engkau hidup di tengah-tengah mereka. Masih ada Rasulullah, gak diazab tuh. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak akan diazab umatmu Muhammad selama di antara mereka masih ada yang istighfar kepada Allah. Masya Allah. Di istighfar ayahanda dari subuh tadi nih, ini ternyata meredam murka Allah. Nih, saya yang banyak dosa, utang jasa nih kepada ayahanda. Mengapa? Gara-gara istighfarnya tadi murka Allah gak jadi, direndam. Nih, teman-teman kita ya, yang mungkin termasuk saya yang banyak dosanya, utang jasa kepada orang-orang yang mau istighfar kepada Allah. Karena lewat istighfar mereka, azab masih ditahan oleh Allah. Khawatirnya kalau udah gak ada yang mau istighfar, ini yang bahaya, kan begitu ya. Jadi ketika sakit tuh bagaimana orangnya? Bisa teguran dari Allah, ya. Bisa ujian keimanan untuk menghapuskan dosanya. Tadi saya bilang tuh, ya. Sengaja aku kasih sakit biar dia apa? Biar dia kembali kepadaku, biar diringankan dosanya selama di dunia. Bahkan Allah bilang begini, Jibril, kasih dia sakit, kasih dia musibah. Mengapa? Aku ingin mendengar rintihannya. Tuh. Kan kalau sakit yang beriman mah istighfar, benar? Ya gak beriman keluh. Ternyata Allah rindu tuh, ingin namanya kita sebut lewat sakit itu, kan kita istighfar. Kata Allah, aku ingin mendengar rintihannya. Jadi selama sehat kita jarang istighfar, jarang menyebut Allah. Makanya dikasih sakit, harapannya apa? Biar kita menyebut nama Allah. Paham ya? Jadi semuanya kembali kepada diri kita, bagaimana kita memahaminya. Insyaallah. Baik. Ada lagi? Wallahu a'lam bishawab. Ya, akhirnya kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan ya, kita dipertemukan dengan teman-teman yang baik sampai akhir hayat kita. Karena apa? Saya pesan, teman-teman yang baik jadi saksi kebaikan buat kita di hadapan Allah. Betul apa enggak? Nanti kalau kita mati, kita disolatin di sini nih. Kata imam bilang apa? Saya sering nyolatin jenazah. Kalau habis sholat Jumat terutama, saya pasti bilang habis nyolatin begini, hal hadhil janazata khair, kan begitu. Apakah jenazah ini orang yang baik? Allah minta persaksian teman-teman kita. Kalau kata teman kita khair, baik nih orang, insya Allah nih orang baik di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Artinya hikmahnya apa? Kita harus baik sama orang karena kita butuh orang menjadi saksi kebaikan buat kita.
Nanti di alam barzah pertanyaan munkar nakir 5. 4 pertanyaan iman. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Man imamuka, apa imammu? Al-Quran. Man kiblatuka, kiblatmu mana? Ka'bah. 4 pertanyaan iman, tapi 1 bukan. Apa pertanyaan munkar nakir yang kelima itu? Man ikhwatuka, siapa temanmu? Masya Allah, teman ditanya, bukan saudara kandung. Bukan saudara kandung gak ditanya. Mengapa? Kadang-kadang kita dengan saudara kandung gak akur, benar apa enggak? Mau saudara kandung gak akur, kan kita sering dengar, Ustadz, dia mah saudara saya itu, tapi kayak orang lain, benar gak? Saya hajatan gak datang, apalagi saya sakit mah. Tapi ada orang yang baik banget sama kita. Saya Ustadz Amin udah lama bergabung. Kita bilang begini, Ustadz ini bukan saudara saya itu, tapi udah kayak saudara sendiri. Yang begini ditanya munkar nakir, man ikhwatuka, siapa temanmu? Masya Allah. Jadi kalau kata anak-anak sekarang, teman yang baik namanya besti, bener apa enggak? Tuh besti ditanya tuh, man ikhwatuka, siapa teman kamu? Masya Allah. Ya, oleh karenanya berarti kita nih nikmatnya luar biasa silaturahmi ini. Ya. Aman aja, nyaman aja kita kemana kalau silaturahmi, benar apa enggak? Saya ceramah sampai ke ujung sana Tangsel tuh nyaman-nyaman aja. Mengapa? Ya kita sama biasa-biasa aja sama orang. Ya, musuh 1 kebanyakan, teman 1000 kurang, benar apa enggak? Mengapa? Karena teman jadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita bisa beribadah kepada Allah sesuai kemampuan kita, dan kita bisa bergaul dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Mengapa? Duribat alaihimul dhillatu aina basukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Ditimpa kehinaan kalian di mana saja kalian berada, kecuali kalian bina hubungan baik dengan Allah, ibadah sesuai kemampuan kita, dan hubungan baik dengan sesama manusia. Amin ya rabbal. Kita istighfar sama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Taubatan nasuha ya Allah, taubatan nasuha ya Rahman, taubatan nasuha ya Rahim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Balakal hamdi ya Allah ya Karim, ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah Karim, ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan berkumpulnya kami di masjid ini ya Rabb, berkumpul yang mendatangkan berkah manfaat buat kami semua. Sekiranya hamba meninggalkan tempat ini ya Allah, yang Kau jadikan perpisahan di antara kami, perpisahan yang mendatangkan dosa dan maksiat kepadamu. Allahumma radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dini yukhalifu dinal islam. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah iman. Amin ya rabbal. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.